Halo semua, selamat siang teman-teman. Aku coba cek ya, karena ternyata di detik-detik akhir aku ganti topik nih. Kemarin katanya kan kita ngomongin tentang parfum untuk personal branding. Cuman menurut aku idea tentang parfum untuk personal branding, teman-teman harusnya udah tahu lah. Yang penting pakai parfum tuh yang jangan yang KW, terus kalau bisa yang brandnya bagus, kalau bisa humans gitu ya. Tapi hari ini aku lebih pengen cerita tentang, dan hari ini kita akan belajar sama-sama bareng-bareng untuk menjadi seorang storyteller atau pencerita gitu ya. Kenapa sih aku antusias banget untuk ngomongin tentang storytelling? Padahal kita lagi di conference yang Mekari ya, yang mana kita ngomongin sebenarnya profesional, bisnis, networking, dan lain-lain. Karena aku ngerasa bahwa bisnis itu kan tentang manusia ya. Business is about connecting humans gitu. Dan manusia tuh cuma bisa mengerti satu hal, itu melalui medium yang namanya story. Jadi story is how we connect to each other. Dan teman-teman dari berbagai macam produk, services, company yang teman-teman punya, yang mana pasti akan sangat membingungkan ketika kali pertama teman-teman ketemu dengan satu potential partner, potential customers, potential client. How do we tell the story? Gimana caranya bikin mereka tertarik dengan cerita yang sederhana dan singkat gitu. So this is the thesis of humans. Ketika kita mulai humans, kita percaya banget bahwa we have to be really really strong at storytelling. Dan hari ini kita mau belajar dengan satu eksperimen, yaitu kita storytelling in perfumery. Nggak in business, tapi in perfumery. Kenapa? Karena aku ngerasa bahwa ketika teman-teman bisa bercerita tentang satu molekul kompleks yang ada ratusan chemical components di dalamnya, dan bisa menginspirasi orang, bisa bercerita tentang si parfum ini sampai bikin orang pengen beli, seharusnya you can tell any other stories. Karena basically what I believe in dari dulu adalah if we can tell a good story, aku selalu bilang bahwa if we can tell a good story, we can sell anything. And if we can sell anything, we can be anything. Kita bisa jadi apa aja yang kita mau, selama kita tahu cara menjual sesuatu, baik ide, gagasan, ataupun produk. Dan itu semua dimulai dari how to tell a good story. So, kita akan belajar the art of storytelling in perfumery. Nanti kita akan bagi kelompok, akan ada hadiahnya, akan ada teman-teman yang akan maju untuk bercerita ke depan, gitu ya. Jadi semua ini dimulai dari 5 sampai 6 tahun yang lalu, sebelum saat itu humans ada. Aku ngerasa bahwa harus ada nih sebuah trailblazing brand di industri D2C atau brand to customers yang ada di Indonesia gitu. Aku ngerasa bahwa idenya humans tuh sebenarnya simple aja. Karena saat itu parfum yang ada di market tuh relatively mahal buat kita. Kita nggak bisa beli parfum Eropa dengan harga Indonesia gitu kan. Karena basically parfum-parfum yang di Eropa mahal karena supply chain-nya panjang banget. Mereka harus bikin botolnya di Cina, produksinya di Spanyol, terus habis itu distribusi ke Asia Pasifik dulu lewat Singapura, holdingnya, terus masuk panjang banget. So kita nggak akan pernah dapetin parfum yang affordable dengan kualitas bagus kalau kita selalu mengandalkan si brand-brand luar ini gitu. So dari dulu kita ngerasa we have to streamlining namanya, hilirisasi atau bikin brand lokalnya supaya bisa nginspirasi brand-brand lain untuk bisa bikin brand parfum juga gitu. Dan ide di mana saat itu kita mulai adalah pertanyaannya cuma satu, tapi ketika kita nggak punya resources yang besar, gimana caranya kita bisa dikenal sama orang? Gimana caranya orang bisa tahu tentang kita? Kalau yang kita punya anak-anak muda yang nggak punya budget gede, nggak punya modal tinggi, nggak punya toko di mall, dan cuma bisa satu hal, ngomong doang. So that's what we do. Kita ngomong doang saat itu. Kenapa? Karena kita percaya satu hal. Kita ngelihat satu tesis yang aku believe banget sampai dengan hari ini. Yang itu adalah people don't buy products. Orang tuh nggak beli produknya. Ada yang bilang orang beli cerita, but no, people nggak beli cerita juga. People buy the better version of themselves. Ya, ketika kita cowok, kita imagine ketika kita pakai Mercy, kayaknya kita akan keren banget kalau kita naik Mercy. Ketika kita cewek, misalkan kita ngerasa, oh this is new skincare, hasil before afternya kayak gini, kita akan cantik ketika pakai skincare ini. So the idea itu yang membuat kita terjual, membuat kita membeli sesuatu adalah the idea of the better version of ourselves. So kita ngerasa bahwa kalau kita bisa menyampaikan
not about the products, but about how every products that we have itu bisa ngebuat kalian menjadi versi lebih baik, kita bisa dapat benefit, orang akan bisa dapat benefitnya secara langsung, secara clear gitu. Jadi kita ngerasa bahwa yang penting bukan how we build a perfect products, because it was impossible. Sebagai brand yang trailblazing, punya produk baru, industrinya belum mature sama sekali, nggak mungkin ketika kita punya produk pertama itu bisa jadi paling perfect di industri. No. But kita ngerasa bahwa ketika kita bisa benefit them in the idea and promise of making their life better by owning our product, that's the key untuk bisa dapetin hati mereka untuk believe sama kita. And one story that we always tell bahwa adalah kita ngerasa bahwa Indonesia harus jadi juaranya di industri parfum. Because we have everything that we have right now. Kita punya resourcesnya, kita punya anak mudanya yang keren-keren, kita punya marketnya, kita punya supply-nya, macam-macam semua kita punya. But we don't have the brand, saat itu aku bilang. So orang yang saat itu beli Humans sampai dengan hari ini, itu punya satu belief bahwa Humans ada di sini untuk sebagai revolutionize the industry gitu. That's basically apa yang kita jual, walaupun kita ngerasa saat itu produk kita belum sempurna, but people believe dari awal kita ada sampai dengan hari ini, we keep improving our products. Lalu apa sih fungsi dari story itu yang ada di perusahaan kita, di Humans gitu? Ada 3 hal yang aku ngerasa story itu jadi foundation yang penting, principles yang penting di kita. Yang pertama, it creates foundation. Aku ngerasa bahwa ketika kita nggak punya cerita, kita nggak membangun perusahaan kita dengan sebuah cerita, kita akan suka kehilangan arah. Kalau kita nggak ceritain ke orang, ke market, ke audience, ke partner, ke teman-teman kantor segala macam, kita akan satu hari kehilangan arah. Karena in the end kita ngerasa, oh ini mah sebenarnya nggak perlu amat untuk bisa jadi nomor 1 di Indonesia. Bisa aja gue jual perusahaannya, terus habis itu gue dapat uang dari situ. Udah, gue bisa pensiun segala macam. But when you have story, you will have responsibility. Lo akan ngerasa bahwa ketika kita mulai ini, kita mulai dengan satu misi bahwa we want to revolutionize Indonesian perfumery industry. Itu nggak boleh, I cannot back off dari situ. So, first thing about story adalah it creates foundation. Whenever you do your work saat ini, di company atau di startup yang teman-teman bikin, I really believe you have to create that story dulu. Karena kalau enggak nanti bisa nggak ada guidance-nya. The second one is it creates emotional connection. Tadi yang aku ceritakan, Steve Jobs juga pernah bilang bahwa humans understand things through story. Mereka nggak ngerti hal-hal lain kalau misalkan hanya berupa data-data dan informasi-informasi yang tidak terkonek menjadi sebuah cerita. So dengan kita punya cerita, we can really connect dengan audience kita, dengan partner kita, dan everyone else yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, creates unique story point. Satu hal tentang produk yang kita selalu punya di Humans itu adalah kita ngerasa story itu bukan pemanis, bukan pelengkap gitu ya. Story itu kayak cairannya itu sendiri di dalam botol parfum, atau bahkan botolnya itu sendiri di dalam botol parfum. Jadi dia adalah bagian gak terlepaskan dari produk yang kita punya. Ketika produk itu gak ada story-nya, maka dia belum bisa untuk dijual karena fiturnya gak lengkap gitu. So ketika kita ngebuat produk, we implement, kita tanamkan story di dalam produk kita ini. Otherwise it doesn't make sense buat kita untuk ngerilis satu produk kalau nggak ada ceritanya gitu. Dan itu ngebuat satu keunikan. Karena kita ngomongin produk saat ini, everyone else have the same products, maybe better, maybe cheaper, ya kan? Tapi ketika kita punya the uniqueness through the story yang kita bisa bikin, we have a totally different product. We have a unique product altogether gitu. Jadinya orang bisa beli karena kita berbeda, because we're different, dan mereka paham because of the story. Jadi this is the 3 principles of story yang kita tanamkan di dalam Humans gitu ya. Di perusahaannya, di how we do marketing, how we do networking, dan how we do product development. So semuanya terintegrasi dalam satu prinsip of storytelling. Ya, this is what Steve Jobs pernah bilang bahwa humans understand things through story. Jadi karena kita punya nama brandnya Humans, jadi kita ngerasa bahwa OS-nya kita berarti adalah story gitu. Karena Steve Jobs yang bilang gitu.
Stories of how humans understand things. Nah, kita sebentar lagi akan belajar sama-sama untuk jadi storyteller, ya. Teman-teman berdasarkan barisan-barisannya teman-teman itu ternyata udah dibagi menjadi satu kelompok. Jadi aku akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Di mana nanti ada satu orang yang harus dipilih menjadi storytellernya. Yang 6 lainnya, yang 5 lainnya itu ngebantuin supaya bisa nulis story-nya gitu ya. Hari ini kita akan dibagiin parfum-parfumnya Humans. Kalau bisa nggak usah Google, nggak usah cerita, nggak usah Google, nggak usah nyari di Instagram atau apapun. Just tell me apa yang teman-teman rasakan ketika mencium wangi parfum yang teman-teman akan cium nanti, gitu ya. Jadi, aku akan ngasih sebuah contoh. Mungkin ini bisa jadi referensi kalau teman-teman mau ngangkat ceritanya seperti ini. Tapi bisa juga kalau teman-teman mau ngangkat ceritanya dengan cara yang lain. Tapi the power of story sebenarnya yang menjadi penting bagi orang adalah ketika teman-teman bisa bercerita secara personal. Secara dengan bahasa yang orang mengerti. Kalau teman-teman ngelihat Humans, salah satu contoh yang kenapa aku bawa di sini adalah Humans tuh punya karakter bahasanya tuh apa ya? Indo-English gitu. Kayak bahasanya tuh kayak jaksel banget gitu. Kenapa kita bahasanya jaksel banget? Karena kita tahu bahwa market kita ngerti itu. So they communicate that way dan kita juga harus communicate dengan language yang sama, dengan bahasa yang sama. This is one story of Ion, salah satu produk yang Humans luncurkan 2 bulan lalu. Teman-teman, kita luncurkan ini dengan sebuah dongeng doang di sebuah social media yang kita punya. Dan dongeng itu membuat kita menjual 3.000 botol dari Ion ini pas pertama kali peluncuran. Dengan total kira-kira 3.000 tadi ya, 300 sekitar berapa tuh? 1,5 miliar terjual dalam waktu beberapa jam aja dengan sebuah cerita. So I wanna show you the story of how the story bisa ngebuat impact yang sebesar itu. Ini sebagai referensi. Laptopnya di mana sih? Di mana sih? Oh. Bisa nggak di play? Tes. Oke, next aja. Boleh play medianya ya? Oke, kita bagiin dulu aja sebuah guideline story-nya untuk ngebagiin teman-teman kelompoknya. Tim panitia boleh bantu aku untuk guideline story-nya? Jadi ini adalah kelompok 1 ya, bisa dibilang kelompok 1, kelompok 2. Boleh teman-teman kalau mau berembuk bareng ke belakang, boleh silakan. Untuk teman-teman yang di sini juga ada sampel nanti dari Humans, ada parfum ukuran kecil yang akan kita kasih. Dan selama ngerjain tugasnya, feel free untuk teman-teman boleh tanya atau punya questions and answer karena waktu aku cuma ada sampai 13.30, jadi kita boleh sambil tanya jawab. Oke, ada waktu kenalan boleh ya 2 menit. Terus teman-teman nanti boleh dibagiin parfumnya dari Humans, dari panitia. Mungkin teman-teman di luar ada yang punya pertanyaan, any kind of question, boleh banget kalau misalnya mau ditanya. Topik kita hari ini adalah ngebahas storytelling. Nggak cuma di perfumery, tapi gimana Humans secara brand. Humans ini adalah sebuah brand parfum
yang menerapkan storytelling dalam banyak prinsip dari perusahaan kita. So, if you guys have any questions, share? Boleh? Halo. Aku boleh sambil ngejawab pertanyaan dari teman-teman di audiens ya? Sip. Halo, thank you. Aku Evelyn, aku pengen tanya sih, kan kebetulan aku juga suka perfume gitu ya, yang dimana tuh aku agak picky nih sama beli-beli online gitu, yang dimana tuh harus pasti kan perfume itu kan indera penciuman gitu ya, harus di sniff segala macam. How masnya gitu ya, dengan PD, ibaratnya di sini kan humans tuh relate banget sama story gitu, dan ini dijualnya tuh perfume yang ibaratnya harus nge-sniff gitu ya, dari sisi aku buyer gitu. How to make the story is kayak ini kan Ion tadi baru diluncurin terus langsung terjual 3.000 pieces kayak gitu ya. How to make the story yang bener-bener kayak banyak orang Indonesia tuh pengennya sniff tapi ternyata tergiur dengan story-nya gitu. How to become the storytelling or storyteller kayak gitu sih. Siapa nama kamu? Evelyn. Evelyn nanti dapat parfum dari Humans, boleh minta ke Ika ya. Oke, so anyway, gimana caranya? Sebelum kita tahu gimana caranya, sebenarnya aku pengen ngasih sebuah analogi bahwa kenapa story itu menjadi sebuah fitur yang gak terlepaskan dari produk gitu. Let's say kita hidup di dunia yang gak ada lukisan yang namanya Mona Lisa. Terus kita ketemu di Braga ya, lagi di Bandung, terus ada lukisan bentuknya kayak gitu, kayak Mona Lisa exactly persis. Mau gak kita bayar 1 miliar untuk lukisan itu? No, we don't want. Karena lukisan itu tidak ada artinya. Oke lah, kelihatannya bagus. Oke lah, detail-detailnya oke segala macam. But when we don't have the story behind the product, itu jadi sesuatu yang value-nya tuh nggak semahal itu gitu. Parfum mungkin punya analogi yang kurang lebih serupa. Satu rahasia buat teman-teman semua, parfum mau harganya 15 juta, mau harganya 20 juta, mau harganya 500 ribu, itu harga produksinya sama aja semuanya. Jadi teman-teman kalau misalnya beli parfum mahal, you buy the story. Or you buy the bottle lah at least gitu. Or you buy the Hollywood actress yang jadi brand ambassador si parfumnya itu. Basically itu. Jadi that's how important the story is buat kita di parfum. Karena kita punya analogi yang sama bahwa our product itu terasa seperti karya seni gitu. Dan gimana cara ngebuat orang bisa bisa ngerasa bahwa parfum itu spesial? We have to crack sesuatu yang yang bisa mereka anggap, oh ya ini dia. Nah ini ada satu contoh gimana Humans mendevelop sebuah cerita, membuat produk kita menjadi spesial buat orang. Mungkin ada suaranya? Ada suaranya nggak ya? Oke, full. By the way teman-teman udah milih nanti ya storytellernya siapa? Itu dipilih dulu satu. Nanti akan maju ke depan dan akan cerita. Apa? Parfumnya? Parfumnya udah dikasih belum ya? Teman-teman dia boleh dikasih Pak? Dia tahu kalau Tera berdiri di belakangnya. She turns, trying her best untuk bisa gak panik dan tetap tenang as she began to speak her first words. Oh hi, Tera. I'm the goddess of flowers, the one you always take care of. And I've been here, watching you for years. Setelah malam itu, Tera gak pernah sendiri lagi. Ion selalu ada di sana di samping Tera, nyiram bunga bareng dia di bukit itu di setiap malam. They get closer to each other. They like each other more. And before they realize, they're starting to love each other. Nights passed, sampai satu malam, she never shows up anymore. Not that night, not the next month, not the next year. Tera, even if how much devastated he felt, gak pernah berhenti buat nyiram tanaman
dan bunga-bunga di belakang bukit itu. Sampai satu malam dia sadar. Ada satu bunga putih yang mekar saat dia datang. Dan kucup saat dia hendak pulang 4 jam kemudian. Ion dibunuh. Karena larangannya akan berhubungan dengan manusia yang gak pernah dia mau turutin. But it turns out she was not really that. Her essence ngubah dia menjadi sebuah bunga. Tapi bunga yang lemah, yang butuh energi dari matahari dan energi dari air yang diberikan Terra setiap malam. Agar satu malam aja di setiap tahunnya, she can bloom, wishing to tell Terra that she's still there, that she still loves it. Bunga ini beneran ada. Bunga yang cuma mekar satu malam selama 4 jam aja di setiap tahunnya. We call this flower the Queen of the Night, atau bahasa Indonesianya Wijaya Kusuma. Bunga yang menjadi aroma dari karya Humans berikutnya, The Essence of the Night, Ion, adik dari Eos. Tapi tau gak apa yang dia lakuin setelah dia dibunuh? Cinta kali ya? Atau Oke, itu salah satu tadi referensi cerita yang ada di Humans. It's a 3 minutes video tentang sebuah dongeng yang cerita ini mahal banget karena dia ngedatengin kita sales 1,5 miliar di hari yang itu, di hari yang sama. Dan kalau teman-teman ngelihat nanti teman-teman ada di tugasnya, setiap cerita itu punya 3 part namanya. Namanya act ya, kalau kita sebutnya biasanya. Act 1 itu adalah exposition. Ceritain dulu tentang karakternya, konfliknya, situasinya, dunianya, apa yang terjadi di sana. Baru kita masuk ke act 2 yang itu adalah konflik. Konflik ini kita bisa ngebawain tentang kenapa si karakter ini masing-masing punya konflik satu sama lain dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah solution. Kalau misalnya di konten kita juga biasanya turunin ini menjadi kita kenalnya hook, terus ada konten, terus ada call to action gitu kan. Basically story juga diambil dari referensi yang sama bahwa ada 3 act di dalam setiap konten atau cerita. Nah, aku pengen ceritanya teman-teman tidak deskriptif, tidak ketika aku nyium ini aku ngerasa A, B, C, D, E gitu-gitu. Tapi gimana bisa naratif. Cerita yang naratif itu harus dilatih. Itu yang kita akan coba uji dan tes hari ini. Oke, kita ada waktu sekitar 2 menit lagi buat sebelum mulai. 1 menit ya? 1 menit lagi? Oke, 1 menit lagi sebelum kelompok pertama akan kita pilih untuk bercerita tentang parfum ini. Untuk ini, iya aku ada tim sendiri yang bercerita, cuman kebanyakan aku juga bantu untuk prosesnya. Gimana cara bikin storytelling? Sebenarnya kalau gimana caranya, itu memang storytelling itu harus dilatih. Aku bisa bilang storytelling itu kayak nyetir mobil ya. Kita bisa tahu teorinya, tapi butuh jam terbang. Kalau teorinya karena sebenarnya sederhana, ada beberapa teori yang kayak misalkan tadi aku cerita bahwa di dalam develop story itu ada 3 act biasanya. Act 1, Act 2, Act 3. Act 1 tuh exposition, kenalin karakter dan dunianya. Act 2 tuh konfliknya, baru Act 3 adalah solusi dari konfliknya. Atau biasanya penutup dari ceritanya gitu. Cuman di dalam situ biasanya kita harus belajar copywriting juga. Karena copywriting nih sekarang butuh banget buat storytelling. Karena kebanyakan orang sekarang punya attention span yang sedikit banget gitu kan. Karena mereka ngeliat TikTok main cepet, makin cepet, di scroll terus gitu-gitu. Jadi kita harus bisa ngehook mereka. Harus bisa cari kata-kata atau cari intonasi atau cari visual yang bisa ngebuat mereka stay di konten kita. Nah itu dipelajarinnya di copywriting. Dan kita harus latihan tuh. Latihannya adalah dengan cara coba kita ceritain apa yang kita mau ceritakan di teman-teman tongkrongan, apakah mereka masih paying attention. Kalau mereka nggak paying attention berarti skill storytelling kita, skill copywriting kita yang kurang. Kalau mereka dapat moral dari ceritanya berarti nggak dapat moral dari ceritanya berarti skill storytelling kita yang harus dinaikin.
copywriting tuh tidak sama dengan nyontek ya. Copywriting itu kan sebenarnya gimana kita bikin sebuah tulisan atau informasi yang apa ya, yang bisa ngebuat orang tuh paying attention. Fungsi utamanya adalah ngebuat mereka stay, mereka tetap bertahan di konten kita atau di cerita kita gitu. Kalau misalnya kita nonton bioskop kan ya udah kita duduk dan nonton sampai habis gitu kan. Tapi kalau kita main story di sosial media tuh nggak segampang itu. Karena mereka punya banyak konten yang menjadi distraksi buat mereka gitu kan. Jadi harus ngelatih copywriting dari sisi getting attention dari orang-orangnya dulu. Oke, kita kayaknya udah harus ngebahas ke penanya pertama. Bentar ya Mas. Anyway. Kayaknya kita udah harus mulai, grup pertama harus kita mulai pilih nih. Karena waktunya nggak lama ya. Oke. Oke, kayaknya siap nggak siap katanya harus mulai dikumpulkan. Jadi boleh dari kelompok yang ini dulu deh. Boleh kelompok sini? Boleh pilih storytellernya lalu kemudian diceritakan. Belum siap? Masa pertama sih? Udah adil dong. Nah itu udah siap. Nah ya. Oke, thank you. Boleh kenalan dengan Mas siapa? Halo, saya dengan Tian. Tian? Iya. Oke, halo Mas. Ya. Halo, Mas Rizky. Ya, sebenarnya ini Kita akan dengar dari Mas Tian ya. untuk punya waktu 2 menit untuk cerita ya. Ya, sebenarnya ini cerita yang original banget. Saya kebetulan dapat parfumnya tadi Fairhampton. Itu sebuah kota di mana kayaknya Mas Rizky suka banget How I Met Your Mother. Jadi harus saya agak deg-degan ini ya, maaf. Hujan deras mengguyur sebuah kota yang masih saja ramai. Malam hari tidak membuat kota itu sepi. Di sebuah halte duduklah seorang wanita dan dia menemukan wangi yang sangat tangguh. Wangi yang sangat tangguh yang belum pernah ia cium sebelumnya. Kemudian dia bertemu dengan sosok lelaki yang merupakan idamannya, seorang senior di kantornya. Lambat laun berjalan, di malam itu tak kunjung ada transportasi yang datang. Seketika, sang wanita berharap sekali ditemani untuk pulang bersama oleh senior tersebut. Dengan berharap juga dia bisa terus mencium wangi-wangi itu sepanjang perjalanan. Tapi tidak bisa terlaksana dengan baik karena sang lelaki dijemput oleh istrinya. The end. Terima kasih. 2 menit kayaknya nggak cukup, Mas. Terima kasih Mas Tian. Thank you. Thank you. Oke, jadi di situ naratifnya adalah membuat orang ngebayangin situasi di mana parfum ini bisa dicium gitu ya. Dan itu episode terakhirnya How I Met Your Mother by the way, di Fairhampton ya. Oke, thank you buat effort time-nya. Keren. Kita boleh next ke siapa? Mungkin kalau feedback dari aku, tadi belum sempat connect ke parfumnya ya. Belum sempat connect ke wanginya gitu. Jadi boleh next time bisa connect ke call to action ya. Baru sampai Act 2 gitu kalau misalnya di story. Act 1 sama Act 2-nya udah, tapi Act 3-nya belum. Oke, boleh? Gak apa-apa? Let's go. Asik. Boleh kenalan namanya Mas siapa? Halo, nama Hai. saya Helmi. Halo Mas Helmi. Halo, Mas Rizky. Good luck. Salam kenal. Tos dulu. Oke, silakan Mas Helmi boleh ceritakan. Oke, selamat siang semua ya. Hari ini kita dapat challenge ya. Jadi kami sekelompok dapat parfum Alpha. Jadi ceritanya begini teman-teman. Suatu hari seorang manusia yang bernama Arjuna, dia itu seorang yang tampan, berani dan gagah
dari kerajaan Mandukara. Nah, ia diberikan titah oleh rajanya, oleh bapaknya, yaitu Prabu Dewantara. Dia diminta untuk menjelajah dan menaklukkan SCBD. Nah, si Arjuna ini sebenarnya dia pede banget ya. Karena di kerajaannya itu semua cewek itu udah bisa ditaklukin sama dia. Nah, tapi seiring perjalanannya ia mencapai SCBD dengan sangat lelah. Akhirnya ia bisa sampai di kerajaan SCBD itu. Nah, tapi singkat cerita ternyata dia bingung kenapa kok cewek-cewek SCBD ini kok gak bisa dideketin gitu, tidak seperti yang ada di kerajaannya gitu. Nah, lalu balik lagi ke kerajaannya, Pak, kenapa ya kok saya udah hunting kemana-mana, tapi kok tetap aja tidak bisa menaklukkan wanita-wanita di SCBD itu. Nah, kemudian raja meminta anak-anak buahnya untuk mencarikan sebuah racikan yang dimana ia bisa membuat sebuah racikan untuk anaknya ini. Nah, kemudian anak-anak buah dari si rajanya ini menemukan jeruk citrus, kemudian cedarwood, dan juga diambillah teh green tea. Nah, kemudian dicampurkanlah itu. Nah, si aroma ini akhirnya dia bawa kembali ke SCBD. Dan ternyata teman-teman, hal itu yang bisa membuat si Arjuna ini bisa menjadi seorang raja di SCBD itu juga. Begitu ceritanya, terima kasih. Oke, thank you buat kelompok kedua tadi ya, dari Mas Helmi. Story-nya tentang Raja SCBD. Ini ngomongin ini nih, 9 naga ya. Oke, let's go. Yang ketiga, kelompok ketiga. Boleh ya, kita punya waktu 2 menit untuk cerita. Cerita nggak harus fantasi teman-teman. Boleh cerita dari kejadian sehari-hari, cerita dari sesuatu yang mungkin orang-orang bisa lebih relate. Jadi tidak harus dari cerita fantasi, it's okay. From personal, apa? Waktu aku nggak dikasih sama panitia Makarim, coba disenggol dulu kalau boleh. Baca boleh? Sambil baca boleh ya? Silakan. Oke, ini parfumnya sama ya, Alpha ya. Sambil baca ya, gue baca ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perkebunan jeruk, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Setiap pagi, pemuda bernama Arya ini bangun dari aroma jeruk yang membangkitkannya dari tidur. Arya sangat mencintai kebun jeruk milik keluarganya. Setelah bekerja keras di ladang, ia akan memetik buah jeruk yang ranum, lalu memeras airnya. Suatu malam, Arya bermimpi mengunjungi sebuah taman yang dipenuhi pohon jeruk yang bercahaya di sela-sela tumpukan kayu aras. Semua orang tahu bahwa kayu aras ini adalah kayu cedarwood, di mana di tengah taman ada seorang peri kecil dengan sayap berwarna orange. Peri itu memperlihatkan Arya sebuah botol kaca berisi cairan berkilau. Dia berkata, "Ini adalah esensi dari matahari pagi dan kesegaran jeruk," kata peri itu. "Maka gunakanlah untuk membangkitkan orang-orang di sekitarmu." Ketika bangun tidur, Arya merasa terinspirasi. Ia memutuskan untuk membuat parfum dari jeruk hasil kebunnya tadi, seperti yang dilihatnya di alam mimpi. Dengan bantuan ibunya, Arya berhasil menciptakan parfum dengan aroma yang sangat menyegarkan. Parfum itu diberi nama Alpha. Alpha artinya gabungan dari beberapa kata yang mengandung unsur gabungan citrus aurora yang berarti fajar sejuk dalam bahasa di desa dia. Kemudian Arya membagikan parfum tersebut kepada teman-temannya yang bekerja di ladang, dan setiap kali seorang menghirup aroma parfum Alpha tersebut, mereka berasa semangat dan segar kembali. Akhirnya berita tentang parfum ajaib Arya pun menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk membeli parfum buatannya. Dan suatu hari datanglah seorang peri
yang sedang merasa lelah karena pekerjaannya berat. Setelah menghirup aroma tersebut, peri tersebut merasa jauh lebih baik. Kemudian ia meminta Arya untuk membuatkan parfum khusus untuknya. Karena merasa senang, parfum tersebut dapat berguna bagi seluruh orang termasuk di desanya. Arya terkenal dengan julukan si paling alfa. Oke. Oke, thank you Mas. Siapa namanya tapi? Mas siapa? Roni, Mas. Oke, Mas Roni. Thank you Mas Roni. Kelompok ketiga, gokil ya. Kalau dari situ feedback dari aku mungkin adalah cerita tuh nggak harus formal bahasanya. You can use your own word. Bisa pakai bahasa teman-teman sendiri. Ya gimana orang-orang bisa paham dengan bahasa yang biasa aja. Bahasa sehari-hari. Jadi dari situ akan lebih terasa intimasinya. Lebih terasa didongenginnya. Jadi ya gitu. Oke, next kita ke kelompok keempat. 2 terakhir ya ini. Halo Mas, namanya siapa? Chris, oke. Good luck Mas Chris. Boleh silakan. Cek. Oke, selamat siang semuanya. Dari parfum yang tadi kita udah coba brainstorm, apa yang kira-kira kita bisa dapetin? Sebenarnya semuanya balik dari poin ini. Pernah nggak sih dalam momen hidup kita ngerasa pengen take control of everything, tapi ternyata kita nggak bisa. Nah, ada seorang pria bernama Ham. Dia seorang cowok Sigma yang biasanya udah melakukan semuanya segala sesuatu sendirian dan semuanya bisa sukses. Dia punya karir yang bagus dan hubungan relationship-nya selalu berjalan dengan baik, di mana dia selalu dapetin pacar baru dan yang lainnya. Ekonomi dia punya keuangan yang sangat baik sampai akhirnya dia menemui satu wanita di mana yang dia nggak bisa taklukan bernama Farah. Farah ini lebih suka cowok yang baik-baik, bertolak belakang dengan si Ham tadi. Nah, justru hal ini yang membuat si Ham itu penasaran dengan si Farah dan akhirnya dia berusaha untuk mengejar walaupun selalu ditolak oleh si Farah. Pada akhirnya dari sini justru Ham jadi merenungkan bahwa dia sadar nggak semuanya itu bisa dia lakukan dan nggak semuanya bisa dia kontrol. Dan justru lewat sini dia sadar bahwa betapa pentingnya punya hubungan yang sejati tadi. At the end of the story, akhirnya Ham bisa dekat dengan Farah karena dia menjadi dirinya sendiri. The end of the story, thank you. Thank you Chris, thank you bro. Oke, kita ke kelompok kelima ya. Silakan kelompok kelima. Mungkin, iya boleh. Mungkin bisa dimulai dengan hook yang kayak inspirasi parfum ini tuh datang dari sebuah kejadian atau cerita gitu. Jadi itu bisa sebagai pembukaannya supaya bisa lebih connect bahwa kita ngomongin hero dari cerita yang kita mau bawakan adalah si parfumnya. Biar nggak kemana-mana. Oke silakan buat namanya yang paling cantik hari ini. Siapa namanya? Apa? Namanya siapa? L. Oke. Good luck Kak L. Tes coba. Keluar guys? Oh ya. Oke. Jadi inspired by salah satu cerita teman saya. Gitu. Jadi ini ceritanya ada seorang cowok namanya Fahmi. Dia dari Padang, kira-kira usianya 32 tahun lah ya. Dia merantau ke Jakarta, terus dia ini tipikal orang yang penurut banget gitu. Nurut sama mamanya, papanya, soleh banget. Pas di Jakarta ketemu cewek Cina beda agama. Jadi gini. Susah banget di perjuangannya. Tapi dia tuh kayak cinta banget lah sama nih cewek gitu kan. Terus akhirnya dipanggil sama mamanya buat ke Padang lagi gitu kan. Buat udah dijodohin ternyata gitu kan. Ada sama satu cewek gitu. Tapi dia gak mau. Terus dia pengen tetap sama si perempuan ini gitu kan yang di Jakarta gitu. Nanti saya dibilang rasis ya gitu. Terus akhirnya tapi karena saking cintanya sama si cewek ini, dia bakal bilang kayaknya gue mendingan sama si cewek ini atau gue nggak nikah sama sekali. So it's like apa ya? Nggak happy ending sih, tapi pokoknya cinta setengah mati lah gitu. Ya, thank you.
Thank you El. Ini relatable banget kayaknya dengan banyak kejadiannya. Oke, we go to the last group ya. Oh, apa? Oh udah semua, udah 5 berarti ya. Ada yang belum? Oh ada yang belum yang ujung sana. Ngumpet tuh, nunduk. Oke, siapa Lena namanya? Oh, storytellernya Lena ya? Oh bukan. Lena ini content creator ya? Ntar bikin kontennya 3 kesalahan di storytelling. Oke, ini halo boleh kenalan? Iya, perkenalkan nama aku Iren, aku dari kelompok berapa? Kelima. Kelima. Ya, halo Iren. Ya, ini di sini kita dapat perfume Fairhampton. Parfum ini sebenarnya terinspirasi dari seseorang yang selalu jadi rumah buat kita, yang waktu kita udah capek sama dunia kerja, dunia kuliah, corporate life yang endlessly frustrating, pasti akan ada satu nama yang teman-teman ingat di kepala, yang kalau teman-teman udah capek, aku mau pulang ke orang ini. Someone yang selalu jadi rumah, yang selalu ngasih kehangatan, yang kalau teman-teman dekat rasanya jadi recharge gitu. Dan orang seperti inilah yang menginspirasi aroma ini, Fairhamptons by Humans. Keren banget ya. Keren. Oh, thank you Ren. Oke, jadi kita udah tadi exercise storytelling. Apa yang kita pelajarin dari sini adalah storytelling tuh kayak nyetir mobil. Jadi tahu teori aja nggak cukup teman-teman. Which is why kita harus praktis terus-terusan. Which is why kita harus latihan terus-terusan. Belajar untuk ngomong, belajar untuk bercerita, belajar untuk didengarkan ceritanya. Jadi itu udah itu yang kita lakukan terus-menerus di Humans. Ini ada beberapa teman-teman dari Humans, boleh angkat tangan nggak? Ya, yang selalu kita belajar bareng tentang cerita dan lain sebagainya. Anyway, thank you banget udah mau dengerin aku setengah jam bercerita di depan sini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya dan aku akan bagiin sampelnya. Tapi sebelumnya aku akan umumkan pemenangnya yang jatuh kepada selamat untuk kelompok terakhir. Aku suka banget karena emosinya berasa ya ketika dia cerita. Kayaknya sakit hatinya dan stres frustasi kerjanya tuh kena gitu ke aku juga gitu. Jadi kayaknya jadi semoga bisa menghibur stres kerjaan dari kelompok terakhir. Boleh maju ke depan untuk dapetin parfum dari Humans. Sini. Maju ke depan satu-satu. Oke, sekian dari aku untuk sesi storytelling in perfumery ini. Semoga teman-teman bisa menerapkan di another area of your career atau even personal life. Karena menurut aku this is a very underrated skill dan orang Indonesia harus bisa storytelling karena we have a lot of stories to tell di produk kita, di company kita, dimanapun kita berada. Thank you so much for listening dan thank you so much for coming. Aku Rizky, pamit undur diri. Thank you.